Oke, dalam pembahasan kali ini, kita akan ngobrolin sebuah konsep yang, wah, keren banget. Namanya psikotektur. Ini tuh tentang seni dan ilmu buat merancang ulang pikiran kita sendiri secara sadar. Pernah nggak sih kamu ngerasa pikiranmu itu kayak punya kemauan sendiri dan seringnya malah ngelawan kamu? Tiba-tiba cemas, atau ada kebiasaan jelek yang susah banget dihilangin, atau rasa ragu sama diri sendiri yang nongol terus. Kita semua kayaknya pernah ngalamin itu ya. Rasanya tuh kayak ada yang error gitu di dalam sistem. Nah, ini dia nih biang keladinya. Otak kita, atau sebut aja sistem operasi psikologis kita, itu diprogram ribuan tahun yang lalu. Jadi softwarenya itu dirancang buat bertahan hidup di zaman purba, bukan buat bahagia dan sukses di dunia modern kayak sekarang. Yuk, kita coba bedah lebih dalam soal software usang ini. Algoritma-algoritma mental yang kita warisi ini sebetulnya tujuannya cuma satu, bertahan hidup dan berkembang biak, bukan buat bikin kita happy di abad ke-21. Nah, disinilah bugnya mulai kelihatan. Algoritma yang dulu berguna buat ngelindungin kita, sekarang malah bisa jadi bumerang. Contohnya, rasa takut ngomong di depan umum. Dulu, ini penting banget buat menghindari kita dikucilkan dari kelompok, yang bisa berarti kematian. Tapi sekarang, rasa takut itu malah jadi tembok yang ngehalangin kita buat maju. Tapi, nah ini bagian yang paling kerennya. Kita tuh nggak terjebak sama program bawaan ini. Kita bisa loh jadi programmer buat pikiran kita sendiri. Ini semua bisa terjadi berkat satu hal yang luar biasa. Namanya neuroplastisitas. Anggap aja otak kita itu kayak tanah liat, bukan batu ukiran yang udah jadi. Otak kita itu terus-menerus dibentuk ulang sama setiap pengalaman yang kita alami. Artinya apa? Artinya kita punya kekuatan buat secara sadar jadi pematung bagi pikiran kita sendiri. Ternyata, Aristoteles udah ngomongin ini ribuan tahun yang lalu loh. Apa yang dia sebut karakter yang dibentuk sama kebiasaan hari ini, ya bisa kita sebut aja sistem operasi psikologis kita. Konsepnya sama persis. Oke, terus gimana dong cara kita mulai proses reprogramming ini? Ada dua tools utama yang harus kita kuasai. Dua perangkat ini, metakognisi dan mindfulness, ini kunci kita. Yang satu bikin kita bisa baca kode program kita, dan yang satunya lagi ngasih kita kemampuan buat nulis ulang kode itu. Pertama, metakognisi. Ini tuh kemampuan buat mikirin cara kita berpikir. Bayangin deh, kamu itu programmer yang bisa terbang, melihat kode programmu dari atas. Dari sana kamu bisa lihat, oh ini bugnya di sini, atau wah bagian ini kok ribet banget, sebelum kamu mulai benerin. Terus yang kedua, mindfulness. Nah, ini alat praktisnya. Anggap aja ini tombol pause universal. Misalnya, ada yang ngomong kasar ke kamu. Program otomatis kita kan, wah langsung pengen balas dengan marah. Mindfulness itu menciptakan jeda sepersekian detik. Dan di dalam jeda itulah letak kekuatan kita. Kekuatan buat milih respons yang lebih bijak. Oke, kita udah punya toolsnya nih. Terus kita pakai di mana? Ada 3 area utama, di mana kita bisa mulai bereaksi buat menguasai diri. Jadi, kita bisa terapin metakognisi dan mindfulness ini di 3 level, pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Ketiganya ini saling nyambung loh. Kalau kita ubah cara kita mikir, perasaan kita juga ikut berubah, dan ujung-ujungnya tindakan kita pun akan berbeda. Coba kita ambil contoh di ranah kognitif pikiran kita. Ada bug yang umum banget di sini, namanya bias konfirmasi. Ini tuh program otomatis yang bikin kita cuma nyari-nyari bukti yang ngedukung apa yang udah kita percaya dan cuek sama bukti yang sebaliknya. Dan lihat deh, patch atau perbaikannya itu bisa sesederhana ini. Kita bisa install kontra algoritma. Jadi bukannya otomatis nyari perbenaran, kita latih diri kita secara sadar buat coba deh pikirin kebalikannya. Ini software update yang simple, tapi efeknya luar biasa. Hal yang sama berlaku buat perilaku kita. Kita bisa pindah dari yang tadinya cuma ngikutin tujuan bawaan dari biologi, kayak ngejar status atau kenyamanan, ke tujuan yang kita desain sendiri secara sadar. Ini tuh pergeseran dari sekedar didorong oleh insting menjadi mengarahkan hidup kita dengan nilai-nilai yang kita pilih sendiri, misalnya kebijaksanaan atau rasa peduli. Jadi, apa sih ujung-ujungnya dari semua ini? Apa tujuan akhirnya? Jawabannya tuh jauh lebih dalam dari sekedar memperbaiki diri. Dan ini poin yang penting banget. Tanpa usaha sadar buat merancang pikiran kita itu bukan tuan atas diri kita sendiri. Kita ini budak. Budak dari program biologis kuno dan kemauan budaya di sekitar kita. Intinya, psikoarsitektur adalah soal jadi arsitek bagi diri kita sendiri. Ini tentang ngambil alih kendali dan secara aktif ngebangun versi diri yang benar-benar kita inginkan. Biar kita bisa ngejalanin hidup yang lebih otentik dan bermakna.
Seperti yang diingatkan oleh Marcus Aurelius, filsuf dan kaisar Romawi, ada urgensi dalam pekerjaan ini. Ini bukan proyek buat nanti-nanti, ini tugas yang harus kita kerjakan sekarang, selagi kita masih punya kekuatan dan waktu. Jadi pertanyaan terakhir ini bukan tentang siapa diri Anda sekarang, tapi sebuah panggilan untuk bertindak. Dengan semua perangkat ini di tangan Anda, kamu mau merancang diri kamu menjadi siapa?